Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, Rekayasa Perangkat Lunak kelas 2B. Mata kuliah Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak yang diampu oleh Ibu Asyifa Imanda Septiana SPD. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami atas kelompok 2 untuk memaparkan atau menjelaskan mengenai SRS, dokumen SRS yang telah kelompok kami buat. Yang mana pada SRS ini kelompok kami membuat sebuah software atau sebuah aplikasi yang bernama Uplan. Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing kita. Kami yang pertama itu diri saya sendiri, Fairuz Salimi dengan NIM 2100117. Kemudian ada rekan saya Farel Fadilah Sanan, Gifaryaldi Rahmansyah, dan terakhir Muhammad Lutfi Rakawibowo. Untuk bab 1 akan dijelaskan oleh rekan saya Gifaryaldi, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Fairuz. Oke, untuk yang pertama ini ada tujuan penulisan dokumen. Dokumen SRS atau Software Requirement Specification ini dibuat untuk keperluan pengembangan aplikasi yang akan dibuat. Tujuan dari dokumen ini tentunya untuk menjelaskan dan memberikan gambaran secara detail mengenai aplikasi yang akan kami buat. Dengan tujuan aplikasi yang akan kami buat dapat bermanfaat bagi para penggunanya sebagai reminder tugas mereka. Lalu yang kedua, terdapat ruang lingkup. Aplikasi Uplan ini ditujukan untuk seluruh mahasiswa dengan tujuan untuk memudahkan para mahasiswa tepatnya. Aplikasi ini berfokus pada pelayanan untuk memudahkan akses tugas bagi mahasiswa dengan menyediakan fitur-fitur yang sudah diatur oleh admin. Salah satu fiturnya adalah sebagai pengingat tugas yang diberikan dosen pada setiap mata kuliahnya. Saya kembalikan kepada Fairuz. Lanjut saja untuk penjelasan pada gambaran produk akan dijelaskan oleh Raka. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Fairuz Salimi. Di sini saya akan menjelaskan gambaran produk. Nah, di dalam gambaran produk ada yang namanya perspektif produk atau deskripsi umum sistem. Nah, Uplan ini adalah sebuah perangkat lunak yang menyediakan layanan atau fitur yang namanya pembuatan list tugas yang dimana servernya terhubung langsung dengan akun UPI. Aplikasi ini berjalan pada server yang dapat diakses menggunakan perangkat mobile yang memiliki akses terhadap jaringan internet. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java dan C++. Sedangkan untuk perangkat lunak penyunting kode sumber menggunakan aplikasi VS Code dan Java NetBeans. User berinteraksi dengan sistem perangkat lunak melalui user interface. Aplikasi Uplan ini memiliki data yang sudah terhubung dengan SSO UPI. Selain itu juga mendapatkan data-data yang diinputkan oleh user untuk disimpan, kemudian diolah dan akan ditampilkan melalui user interface. Fitur utama aplikasi ini memungkinkan user untuk membuat list tugas, sekaligus membuat reminder berupa notification yang akan muncul pada set waktu yang telah ditentukan oleh user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gifaryaldi. Baik, mungkin selanjutnya di sini terdapat fungsi-fungsi produk di mana aplikasi Uplan ini mempunyai fitur utama. Di antaranya yang pertama ada pengingat tugas. Di sini termasuk nama tugas, deadline tugas, dan juga mahasiswa ini dapat menandai tugas yang telah selesai dikerjakan. Lalu yang kedua terdapat jadwal kuliah. Di sini juga di jadwal kuliah ini mahasiswa dapat membuat daftar jadwal kuliahnya sehingga dapat mengetahui waktu perkuliahan. Dan yang ketiga ada kategori tugas, di mana kategori tugas ini berupa pembeda antara mata kuliah khusus dan juga mata kuliah umum. Dan juga di sini terdapat yang membedakan gitu berapa SKS-nya. Dan yang terakhir di sini ada skala prioritas, di mana mahasiswa dapat memilih daftar tugas yang dibuat untuk dijadikan prioritas. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Fairuz. Selanjutnya ada karakteristik pengguna. Untuk di karakteristik pengguna, kategori penggunanya terdiri dari dua, yaitu user dan juga admin. Untuk user terbagi lagi menjadi dua,
ada mahasiswa UPI dan juga mahasiswa non-UPI. Untuk akses ke aplikasinya, antara mahasiswa UPI dengan mahasiswa non-UPI memiliki sebuah perbedaan, yang mana untuk mahasiswa UPI mendapatkan akses penuh terhadap aplikasi, sedangkan mahasiswa non-UPI tidak mendapatkannya. Salah satu yang membedakan adalah ketika sebuah tugas turun atau ada sebuah tugas, untuk mahasiswa UPI akan langsung mendapatkan reminder secara otomatis karena akun sudah terkoneksi dengan akun mahasiswa UPI. Sedangkan mahasiswa non-UPI tidak mendapatkannya. Dan juga untuk reminder tugas ini, mahasiswa non-UPI harus membuatnya secara manual. Selanjutnya, untuk admin, untuk hak akses kepada aplikasinya, yaitu sign in sebagai admin, kemudian mengontrol tugas, sinkronisasi menggunakan SSOP, dan menambahkan atau menghapus penugasan. Kemudian untuk batasan-batasan, silahkan dilanjut kepada Farel. Untuk batasan-batasan aplikasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada regulasi, di mana hak cipta dan kepemilikan serta pihak-pihak yang terkait dilindungi oleh UU ITE. Kemudian batasan hardware, di mana aplikasi ini hanya untuk Android, dan juga sistem Android minimumnya yaitu KitKat, dan juga untuk minimum internet yaitu 3G. Kemudian operasi paralel, aplikasi ini hanya bisa menggunakan satu fitur dalam satu waktu. Kemudian yang keempat yaitu persyaratan kualitas, di mana aplikasi ini jika ingin login harus menggunakan akun SSOP. Lalu yang terakhir ada keselamatan dan keamanan, di mana aplikasi ini menggunakan fitur login untuk menjaga privasi pengguna. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk definisi istilah dan juga singkatan, terdapat kata-kata akronim atau singkatan yang terdapat pada aplikasi kami yang kami buat ini, yang diantaranya secara singkat akan saya paparkan. Yang pertama itu ada UI, database, field, interface, hardware, software, privasi, login, alternatif, sistem, dan juga OS. Untuk penjelasannya, secara singkat, UI adalah user interface atau antarmuka yang berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan informasi yang dibutuhkan dari sistem itu sendiri. Untuk database sendiri adalah kumpulan field yang mempunyai kaitan antara satu data dengan data yang lain. Kemudian field adalah kumpulan dari karakter yang membentuk satu arti atau kolom yang terdapat dalam satu tabel untuk mengisikan nama-nama. Selanjutnya interface adalah salah satu layanan yang disediakan sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan juga dengan sistem operasi. Selanjutnya ada hardware, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan perangkat keras, adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat. Berbeda dengan hardware, software mempunyai karakteristik yang berbeda atau kebalikan dari hardware itu sendiri. Perangkat lunak atau software adalah perintah komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi, dan software ini sendiri tidak dapat dilihat atau diraba lebih jelasnya. Kemudian privasi ini merujuk padanan dari bahasa Inggris, yaitu privacy adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan urusan personalnya. Selanjutnya login adalah proses untuk masuk ke dalam sebuah layanan online yang dimana pengguna harus menginputkan username dan password. Selanjutnya alternatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alternatif adalah pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan. Selanjutnya sistem, kumpulan bagian atau subsistem yang terorganisir yang sangat terintegrasi mencapai tujuan keseluruhan. Yang terakhir OS, operating system, adalah perangkat program yang mengelola sumber daya hardware komputer. Kemudian di bab 2 yaitu referensi, pada SRS dokumen kelompok kami mempunyai referensi yang terdiri dari 3 buah. Yang pertama ISO tahun 2011, System and Software Engineering Life Cycle Process,
Requirement Engineering. Kemudian yang kedua UU ITE pasal 72 ayat 2 dan yang terakhir SSOP Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya bab 3. Di bab 3 ini kelompok kami terdapat beberapa subbab yang terdiri dari use interface eksternal, fungsi, kebutuhan login database, batasan desain, informasi pendukung. Yang mana bagian-bagian dari subbab tersebut akan dijelaskan kembali oleh rekan-rekan saya. Dan yang pertama, interface eksternal akan dijelaskan oleh Givaraldi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk bab 3 sesuai dengan yang telah tadi rekan saya ucapkan bahwa bab 3 ini diawali dengan interface eksternal, di mana di sini dijelaskan bahwa sistem aplikasi ini terkoneksi dengan sistem luar, yaitu pengguna akun Google dan akun SSOP untuk melakukan login agar dapat memasuki laman utama dari aplikasi Upline ini. Tentunya menggunakan akun tersebut yang telah terdaftar, sehingga tidak perlu melakukan registrasi terlebih dahulu. Dalam interface eksternal ini juga terdapat 3 subbab. Yang pertama itu ada antarmuka pemakai, di mana mahasiswa tentunya sebagai user dapat mengoperasikan aplikasi Upline ini dengan bantuan perangkat smartphone mereka. Lalu yang kedua ada antarmuka perangkat lunak. Spesifikasi minimum perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses aplikasi Upline ini adalah smartphone Android versi KitKat. Perangkat lunak ini hanya dapat diakses oleh pengguna menggunakan username dan password yang telah terdaftar. Lalu yang terakhir ada antarmuka perangkat keras. Perangkat keras yang dapat digunakan untuk mengunduh aplikasi ini yaitu smartphone dengan RAM minimal 2 GB dan penyimpanan minimal kosong sebesar 15 MB. Lalu yang selanjutnya fungsi akan dijelaskan oleh rekan saya Raka. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fungsi. Nah, di dalam aplikasi ini sebagai pengingat tugas kepada mahasiswa, ada beberapa fungsi yang akan saya jelaskan. Oke. Nah, di sini ada fungsi login yang kegunaannya untuk masuk ke aplikasi agar mengakses seluruh fitur aplikasi UPI. Pada akses segala macamnya disesuaikan dengan template yang ada. Nah, di bawahnya ada pembuatan list tugas, pengaturan tanggal tugas, dan lain-lainnya. Ada jadwal perkuliahan, list materi, dan segala macam. Nah, di sini kan ada user mahasiswa untuk UPI dan user mahasiswa. Sedang user mahasiswa hanya bisa menggunakan fitur pembuatan list tugas dan pengaturan tanggal tugas. Dan ada admin yang memelihara sistem. Selanjutnya di sini ada data flow diagram dan ada use case. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman yang lain. Baik, saya lanjutkan untuk kebutuhan logis database. Pada subbab ini terdapat subbab lagi, yaitu yang pertama ada kelas diagram. Untuk kelas diagram terdapat 3 unsur. Yang pertama admin, user, dan juga pengingat tugas, yang mana mempunyai komponen-komponennya sendiri yang terdiri dari setiap komponennya memiliki ID masing-masing yang mempunyai tipe data integer dan seterusnya, seperti username, password, dan nama menggunakan tipe data varchar. Dan selanjutnya ini terdapat IRD untuk kelompok kami. Kemudian aplikasi Upline hanya tersedia dalam versi Android dengan minimum sistem yang disarankan. Setidaknya minimumnya itu 15 MB ruang penyimpanan yang kosong untuk menjalankan aplikasi dengan stabil. Di sini terdapat UI untuk aplikasi Upline itu sendiri. Bisa kita lihat ada untuk memulai, kemudian login dengan menggunakan CAS atau SSOP. Selanjutnya di bagian
halaman utama terdapat nama, tanggal terkini, kemudian ada kategori kelas. Beralih ke gambar 4, ada profile, ada foto, nama, kemudian bulan, dan juga ada pengaturan dan juga logout. Selanjutnya, untuk informasi pendukung akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Untuk informasi pendukung ini mencakup dari penjelasan untuk referensi. Yang pertama yaitu dokumen Software Requirement Specification atau SRS ini merupakan dokumen pendukung dalam pengembangan aplikasi Uplan ini. Dokumen ini berisikan gambaran serta penjelasan mengenai SRS pada aplikasi Uplan, di mana dokumen ini bertujuan menjelaskan dan memberikan gambaran secara rinci mengenai aplikasi yang kami buat. Kemudian, dalam UU ITE pasal 72 ayat 2 menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau paling banyak denda sebesar 5 miliar rupiah. Kemudian, seiring dengan sistem manajemen terintegrasi SSO atau Single Sign-On, Universitas Pendidikan Indonesia merupakan salah satu gerbang integrasi berbagai aplikasi yang diberdayakan untuk Civitas UPI. Dan dari kelompok 2, untuk pemaparan mengenai dokumen SRS yang telah kami buat, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila terdapat kata-kata yang tidak mengenakan atau kata-kata yang tidak sesuai. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.